Di satu sisi, masa dari aksi 22 Mei adalah panggilan hati. Dan di satu sisi, masa dari aksi 22 Mei adalah masa bayaran yang dibentuk untuk membuat chaos. Kita tahu kenapa sebuah aksi seperti ini digugat, bukan satu hal karena untuk suatu keadilan, tetapi ini adalah suatu hal yang bakal berdampak panjang dan merugikan banyak pihak. Kenapa bisa begitu? Ya, benar. Di tengah-tengah masa aksi yang melakukan demonstran, emang murni mereka ingin menindak suatu keadilan, yang katanya menindak keadilan, mereka memurni dan mereka bisa dibubarkan dengan secara halus. Namun bagaimana dengan mereka masa para aksi 22 Mei yang dibayar dan emang dibentuk untuk membuat suatu kerusuhan atau chaos? Itu yang jadi masalahnya. Ini bukan hoax, ini bukan opini tapi berdasarkan bukti dan hasil dari tangkapan para polisi, para beberapa aksi yang memang dibayar mereka dan mereka ada oknum yang melatar belakangi. 11 orang dari ratusan massa tersebut yang diduga provokator ya, saat ini sedang didalami oleh Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media, bisa saya sampaikan di sini bahwa dari beberapa peristiwa tersebut, berbagai data sudah kami dapat dari hasil pemeriksaan sementara bahwa mayoritas massa dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, Banten, dan ada yang dari Jawa Tengah. Dan ada bukti-bukti, ya, ada satu ambulan, ya saya tidak akan sebutkan tuh ambulannya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat, ya, batu dengan alat-alat sudah kami amankan. Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi, dari massa yang betul-betul aksi damai, bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, ya, bukan massa spontan, bukan peristiwa spontan, tetapi adalah peristiwa by design, peristiwa settingan. Terlalu cepat kalau misalnya TNI dan Polri menyampaikan saat ini di publik harus disampaikan yang sudah kami pilih informasi saat ini, informasi yang sekarang saya sampaikan. Kericuhan yang tersebar yang awalnya bermula dari wilayah Tanah Abang, Petamburan, dan wilayah depan Kota Bawaslu dan kemarin tersebar menjadi ke daerah Selipi. Ini merupakan kericuhan yang disetting. Satu sisi kita buka dulu ungkap kemarin pada kejadian di Selipi, sempat ricuh di Selipi. Polres Jakarta Barat menangkap 183 orang yang merusuh pada Rabu 22 Mei di flyover Selipi. Dari para tersangka, ini polisi menyita sejumlah barang bukti dari molotov hingga petasan. Jadi mereka itu ditangkap memang ada mendalangi, bukan hanya bom molotov, bukan hanya batu saja yang digunakan untuk sebagai alat perang mereka, tetapi seperti celurit, seperti panah itu dan ketapel dengan peluru gundu itu juga digunakan oleh mereka. Wow, ini emang ada yang mendalangi dan baru satu oknum yang sengaja, ya kita nggak tahu, yang pasti mereka itu yang kemungkinan itu adalah para elit politik yang ingin membuat ricuh suasana. Ya kalau bukan elit politik, siapa lagi yang punya dana sebesar itu untuk mendanai mereka? Sedangkan yang jadi pertanyaan ya,
Masa melakukan ricuh pada malam hari, dari siang hari sampai malam hari itu selama 2 hari, mereka dibekali dengan petasan yang terus ditembakkan ke arah polisi Brimob. Petasan tersebut dari mana mereka dapat? Secara logika nggak mungkin masyarakat membuang uang, rela membuang untuk membeli petasan dan sebanyak itu stoknya tidak habis-habis untuk menyerang. Karena dampak petasan itu begitu terkena kulit akan menimbulkan luka bakar dan memar. Itu bisa melukai. Dari mana petasan tersebut kok tidak dibiayai oleh para oknum? Dan ditemukan banyak batu dalam satu kardus di mobil ambulans, yang dimana mobil ambulans tersebut dari salah satu partai. Dan setelah diperiksa di dalam mobil ambulans tersebut, itu bukanlah mobil medis yang resmi. Ini adalah sebuah mobil yang kamuflase seolah-olah mobil medis, tetapi membawa asupan untuk para massa demonstran yang membuat chaos tersebut. Salah satu tersangka dalam aksi 22 Mei adalah sopir mobil ambulans yang kedapatan membawa batu ke lokasi unjuk rasa di Bawaslu. Warga Tasikmalaya, Jawa Barat ini mengaku diperintahkan ke kantor DPP Partai Gerindra dan diminta ke Bawaslu. Ia tidak mengetahui dalam ambulans ternyata tidak berisi peralatan medis, melainkan hanya batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yayan, dari supir Gerindra diperintahkan untuk ke kantor pusat di Jalan Cokro Aminoto. Dari situ saya langsung ke Bawaslu. Di situ setelah diperiksa sama Bapak Polisi, ditemukan adanya batu dan tidak ada alat medis di dalam kendaraan saya sebagai supir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kardus yang berisikan batu. Nah, Jelas mana mereka itu sudah berangkat dan dipersiapkan untuk namanya kayak peralatan untuk melakukan kericuan tersebut. Batu-batu tersebut ini kalian bisa lihat sendiri. Ini mendalangi, nggak mungkin ini dari masyarakat sampai mereka seniat ini. lalu masih pada jadi perdebatan pro dan kontra dari masyarakat. Gue ngerti pola pikir masyarakat di mana kalian itu mungkin termakan nurani kalian itu tertutup dengan emosi kalian. Mungkin nih, gue ngomong seperti ini, udah gue ngomong seperti ini deh, gue belak-belakan aja. Kenapa? Sudah dijelaskan, polisi tidak menggunakan peluru tajam, hanya menggunakan peluru karet dan peluru hampa. Namun masih banyak yang bilang ini terkena korban, ini terkena tembak. Mana buktinya? Coba kita kasih buktinya bahwa ia meninggal terkena peluru tajam. Jika ada yang tertembak peluru tajam, itu bukan dari polisi. Kenapa bukan dari polisi? Karena polisi punya SOP tersendiri untuk melakukan penembakan dan gak asal tembak dan seliar itu. Paham kalian? Dan gue di lapangan saat itu, gue melihat anggota Brimob saat persiapan semua, tidak ditemukan peluru tajam sedikit pun. Dan kebanyakan dari itu adalah peluru hampa. Kenapa peluru hampa? Kalian bisa lihat video waktu di Petamburan kemarin. Masa menyerang polisi dengan sedekat itu, polisi menembaki mereka dan tidak ada satupun yang tumbang karena tembakan. Itu membuktikan itu peluru hampa untuk mengusir mereka. Namun banyak yang mengatakan banyak orang korban tertembak. Dipakai logikanya. Kalau ini gampang banget mempengaruhi. Dan ada hoax lain yang mengatakan Polri menyerang masjid. Logikanya di mana? Tidak ditemukan ada laporan seperti itu. Itu tersebar video-video di hoax itu, media sosial. Bukan gue berpihak, gue netral, tetap gue netral. Tetapi gue ngungkap suatu kebenaran, biar lu semua pada sadar otak-otak lu yang pada tersumbat itu. Itu media sosial yang tersebar begitu. Kenapa WhatsApp, kenapa Instagram, kenapa Facebook dibikin down servernya? Karena untuk mengurangi berita hoax tersebar. Karena saat di lokasi pagi kemarin, sehari dari malam gue sampai pagi jam 8 pagi di Petamburan, polisi nggak ada yang menggunakan peluru tajam. Langsung pagi tapi gue terima di WhatsApp, polisi menggunakan peluru tajam. Dan saat itu juga gue langsung klarifikasi orang-orang yang memberikan informasi tersebut. Paham? Cuman gue gak ngerti, mereka dikasih pembenaran, mereka dikasih suatu open minded, tapi mereka nggak terima. Tetap dengan argumennya, tolol itu namanya. Jelas gue kesel, kenapa? Negara ini udah damai. Udah enak, negara ini udah aman. Lu semua bisa nikmati, nyantai di rumah, bisa main handphone, bisa nonton video dan lain-lain. Lu bisa hidup nyantai, bisa menikmati fasilitas yang ada. Tapi lu masih mengatakan rezim yang ini, rezim yang banyak menindas. Bung, apa kalian tahu bahwa polisi yang di sana itu yang sedang bertugas, mereka meninggalkan keluarganya. Mereka dari luar kota, dari luar pulau, mereka bertugas antara hidup dan mati untuk menyelamatkan kita semua. Untuk membuat kita semua damai hidupnya, ketentraman. Kalau mereka tidak bertugas secara total, bagaimana nasib Jakarta Barat, Selatan dan lain?
Kalau mereka nggak berjuang mati-matian untuk menghalau massa biar nggak bisa masuk ke wilayah lainnya, hancurlah wilayah lainnya. Jadi lu semua yang menghina Polri, yang mencaci Polri, pakai otak lu lihat. Mereka dibentuk bukan untuk menyakiti, mereka mengayomi dan mereka menjaga stabilitas negara. Kenapa banyak hoax yang bersebar? Ya kita bisa lihat aja, tiba-tiba ada hoax yang mengatakan anggota polisi itu dikirim dari Cina sana. Gila, otak akal sehat lu di mana? Lu nggak pakai akal sehat kali ya? Ini pembuktiannya. Mereka itu warga Indonesia yang dimana mereka itu hanya matanya sipit saja mirip. Karena warga negara Indonesia itu banyak yang matanya sipit juga. Ya wajar aja, nggak semuanya belok mata kita gitu loh. Lalu saat di lokasi tadi, gue lihat sendiri, malah persiapan polisi itu nggak semena-mena. Mereka itu ada SOP-nya, mereka nggak asal nyerang. Kalau mau langsung menyerang, mereka semena-mena dengan bentaran, masyarakat itu bisa musnah semua. Kasarnya seperti itu. Tapi mereka tidak semena-mena, mereka menahan untuk meredam situasi. Lihat ini videonya, mana perjuangan mereka. Mereka sampai kelelahan tidur di jalan. Mereka berjuang di lapangan itu, mereka bukan fasilitas yang enak loh. Lo kira enak itu pakai baju anti huru hara? Berat, panas, dilempari batu, diserang oleh massa tersebut. Nggak mungkin polisi tinggal diam. Apa gunanya tim huru hara? Mereka menembak, ya mereka menembak, tapi dengan peluru karet dan peluru hampa, tidak membunuh. Jadi kalian yang caci maki, yang mengatakan gue tidak di lapangan selama 2 hari, gue di lapangan dan gue lihat situasi itu. Lu yang teriak-teriak orang-orang di media sosial, apa kontribusi lu, gue tanya? Mereka mau dibayar untuk menghancurkan negerinya sendiri. Ya, katanya ingin negara ini maju. Dan kalian yang terlibat dengan aksi tersebut bukanlah bergerak atas kedaulatan rakyat, tapi kan bergerak atas suatu elit politik, dimana kan dimanfaati untuk mereka bisa menduduki kekuasaan di pemerintahan dengan segala cara dihalalkan. Dengan menebarkan hoax, kalian jangan gampang terpercaya dengan orang-orang munafik seperti itu. Orang-orang yang menjual suatu ucapan-ucapan baik demi untuk menghasut mereka semua. Dan inilah terjadi, imbasnya masyarakat yang nggak ikut campur, mau kerja dan lain nggak bisa, terhambat semuanya. Lihat ini kondisi saat pasca kerusuhan tersebut, kerusuhan tersebut, ada motor yang terbakar. Petugas kebersihan yang setengah mati membereskan sampah-sampah tersebut pasca kejadian, dan kalian gampang banget ngotorin itu. Intinya polisi tidak ada semena-mena dan mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan SOP dan gak sembarangan, ada komandonya semua. Ya jangan dibandingkan dengan tahun 98 ada yang mendalangi bisa jadi kerusuhan seperti itu. Dan kalian gak sadar, mereka-mereka yang sedang berusaha untuk naik di pemerintahan adalah oknum-oknum dari 98 tersebut. Jadi gue harap ini sudah berakhir, gak ada lagi namanya kericuan-kerusuhan seperti ini, karena dampaknya banyak banget. Kita Indonesia, ingat kita dari Sabang sampai Merauke, perjuangan dulu Bung Karno, perjuangan dulu para veteran dan dulu pendahulu kita. Mereka berjuang semua dan bukan satu orang, bukan satu ras, bukan satu suku saja berjuang, tapi banyak suku, banyak ras yang berjuang untuk negeri ini. Kalau kalian ingin menghancurkan dengan begitu ya, dengan gampang negara ini bakal hancur nantinya. Hey! Tahan!
Silakan tamat, nggak apa-apa.